Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyelesaian numerik persamaan ayunan dengan menggunakan metode Euler. Di sini kami beranggotakan Alidia Ayu Aziza, Anissa Rahmawati, dan Deva Putri Lestari. Selanjutnya untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Alidia Ayu Aziza. Baik, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Listrik adalah bentuk energi sekunder yang paling praktis penggunaannya oleh manusia, di mana listrik dihasilkan dari proses konversi energi sumber primer seperti batu bara, minyak bumi, gas, panas bumi, potensi air, dan energi angin. Selain tersedianya pembangkitan yang cukup, hal lain yang juga harus ditentukan adalah apakah kondisi transien jika terjadi gangguan akan mengganggu operasi normal sistem atau tidak. Hal ini akan berhubungan dengan kualitas listrik yang sampai ke konsumen berupa kestabilan frekuensi dan tegangan. Stabilitas sistem adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap berada dalam keseimbangan operasi atau sinkronisme ketika gangguan terjadi pada sistem. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kestabilan suatu sistem tenaga listrik apabila mengalami gangguan adalah metode Euler. Jadi, metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana. Metode ini perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan software MATLAB. Untuk rumusan masalahnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan sudut rotor dan kecepatan putar generator. Yang kedua, bagaimana menganalisa kestabilan transien sistem kelistrikan menggunakan parameter kestabilan sudut rotor dan kecepatan putar generator. Yang ketiga, bagaimana menentukan waktu pemutusan kritis atau critical clearing time pada setiap bus atau pada jaringan yang mengalami gangguan. Untuk tujuannya adalah, yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi kestabilan sudut rotor dan kecepatan putar generator. Yang kedua, menganalisis kestabilan transien sistem kelistrikan menggunakan parameter kestabilan sudut rotor dan kecepatan putar generator. Dan yang ketiga, untuk menentukan besarnya lama waktu pemutusan kritis gangguan setiap bus atau jaringan yang mengalami gangguan besar pada sistem kelistrikan. Untuk selanjutnya, bab 2 bagian pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Rahmawati. Untuk bab 2 bagian pembahasan, yang pertama adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, di sini kami menjelaskan tentang stabilitas dalam sistem tenaga listrik. Stabilitas sistem tenaga listrik adalah suatu kemampuan sistem tenaga listrik atau bagian komponennya untuk mempertahankan sinkronisasi dan keseimbangan dalam sistem. Nah, di sini terdapat beberapa tipe stabilitas sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah stabilitas tetap atau steady state. Yang kedua adalah stabilitas peralihan atau transien. Yang ketiga adalah stabilitas superalihan atau dinamis. Kemudian, pengertian hilangnya sinkronisasi adalah ketidakseimbangan antara daya pembangkit dengan beban menimbulkan suatu keadaan transien yang menyebabkan rotor dari mesin sinkron berayun karena adanya torsi yang mengakibatkan percepatan atau perlambatan pada rotor tersebut. Next. Yang pembahasan yang kedua adalah tentang persamaan ayunan atau swing equation. Persamaan yang mengatur gerakan atau putaran rotor suatu mesin sinkron didasarkan pada prinsip dasar dalam dinamika yang menyatakan bahwa momen putar percepatan atau accelerating torque merupakan hasil kali dari momen kelembapan atau moment of inertia rotor dan percepatan sudutnya. Nah, untuk generator sinkron, persamaan ayunan dapat dituliskan pada
persamaan 2.1. Next. Selanjutnya, di sini kami menjelaskan tentang metode Euler. Metode Euler sendiri memiliki arti salah satu metode satu langkah yang paling sederhana. Bila dibandingkan dengan beberapa metode lainnya, metode ini penting untuk mempelajari metode lainnya. Nah, metode Euler dapat diturunkan dari deret Taylor dalam persamaan 2.9 yang sebagai berikut. Untuk menyelesaikan persamaan menggunakan metode Euler, di sini terdapat algoritma dari penyelesaian menggunakan metode Euler yang terdapat 4 cara untuk menyelesaikannya, 4 langkah. Next. Selanjutnya adalah MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan suatu program komputer yang bisa membantu memecahkan berbagai masalah matematis yang kerap kita temui dalam bidang teknis. Kita bisa memanfaatkan kemampuan MATLAB untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara cepat, mulai dari hal yang paling dasar. Next. Yang kedua, pembahasan dalam bab 2 ini adalah flowchart. Yang pertama adalah start, kemudian akan mendeklarasi data pada sistem, yaitu H sama dengan 5, frekuensi 0 sama dengan 60, XD sama dengan 0,3, XT sama dengan 0,2, XL1 sama dengan 0,3, XL2 sama dengan 0,3, PE sama dengan 0,8, Q sama dengan 0,074, S sama dengan 0,8 plus G 0,074, dan V sama dengan 1. Kemudian melakukan proses yang pertama, yaitu mencari arus yang mengalir ke infinite bus, kemudian mencari reaktansi transfer antara tegangan terminal dan infinite bus sebelum gangguan, kemudian mencari reaktansi transfer antara tegangan terminal dan infinite bus selama gangguan. Yang selanjutnya mencari reaktansi transfer antara tegangan terminal dan infinite bus setelah gangguan. Kemudian mencari harga R1 dan R2, mencari tegangan internal transien, kemudian mencari kondisi awal, dan melakukan proses menentukan waktu pemutusan. Dengan for T sama dengan 0,001 sampai dalam kurung TP sampai 0,-0,01. Jika tidak memenuhi, maka kembali ke proses menentukan waktu pemutusan, dan jika memenuhi, melanjutkan proses ke perhitungan waktu pemutusan sampai TP min sampai 0,01. Dengan for T sama dengan TP plus 0,01 sampai 0,01 sampai 1. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka kembali ke perhitungan waktu pemutusan sampai TP sampai 0,01. Jika terpenuhi, maka melanjut ke proses selanjutnya, yaitu perhitungan waktu pemutusan sampai dengan 1 dengan for T sama dengan 0 sampai 0,01 sampai TP. Jika kondisi tidak memenuhi, maka akan kembali ke perhitungan waktu pemutusan sampai dengan 1, dan jika kondisi terpenuhi, maka kembali ke proses hasil pemutusan waktu. Selanjutnya adalah output yang dihasilkan adalah grafik nilai pemutusan waktu. Kemudian proses dari diagram alir ini selesai. Untuk hasil dan analisis akan dijelaskan oleh teman saya, Deva Putri Sestari. Baik, untuk menyelesaikan
proses dari diagram alir di sini, kita bisa menggunakan software MATLAB seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini adalah skrip dari masalah yang ada. Ini adalah data yang tadi diberikan, kemudian kita akan menganalisis dengan mengubah besarnya reaktansi pada saluran 1 yaitu XL1, reaktansi pada saluran 2 yaitu XL2, dan daya. Di sini kita akan mengubah nilainya dengan menaikkan dan menurunkan sehingga kita bisa mengetahui pengaruhnya pada besarnya omega dan delta serta grafik yang akan keluar. Kemudian, untuk hasil dan analisisnya, kita memiliki permasalahan, yaitu sebuah generator serempak mempunyai kelembaban H sama dengan 5 MJ per megavolt ampere dan reaktansi transien sumbu langsung XD sama dengan 0,3 per unit dihubungkan ke infinite bus melalui rangkaian reaktif murni seperti yang ditunjukkan pada gambar. Generator mengalirkan daya nyata yaitu PE sama dengan 0,8 per unit dan daya reaktif Q sama dengan 0,074 per unit. Tegangan pada infinite bus adalah V sama dengan 1 per unit. Masalah yang pertama yaitu gangguan 3 fasa sesaat terjadi pada salah satu sisi kirim saluran pada titik F. Setelah gangguan berakhir, kedua saluran tetap utuh. Tentukan sudut pemutus kritis dan waktu pemutus kritisnya. Kemudian yang kedua, gangguan 3 fasa terjadi pada salah satu pertengahan saluran. Gangguan berakhir dan saluran terganggu diisolasi. Tentukan sudut pemutus kritisnya. Di sini adalah rangkaian dari permasalahan yang ada. Kemudian kita bisa menyelesaikan secara numerik menggunakan metode Euler. Berikut adalah cara manualnya, sehingga didapatkan hasil rata-rata delta dan omeganya adalah delta sama dengan 0,4615 radian dan omeganya adalah 0,1927 radian per sekon. Proses ini berlanjut untuk rangkaian berurutan sampai pada T sama dengan 0,25, 0,3, dan 0,35 detik ketika gangguan diputuskan. Persamaan daya percepatan setelah gangguan adalah PA sama dengan PM dikurangi R2P max sin delta. Proses baru berlanjut sampai dengan waktu akhir TF sama dengan 1 sekon. Berikut adalah hasil simulasi menggunakan software MATLAB. Yang pertama di sini adalah sesuai dengan data yang ada, yaitu XL1 sama dengan 0,3, XL2 sama dengan 0,3, dan S sama dengan 0,8 ditambah C 0,074. Di sini waktu pemutusan menggunakan 0,25, 0,3, dan 0,35. Dan berikut adalah kurvanya. Kemudian untuk yang kedua kita melakukan perubahan pada XL1 dan XL2 yaitu dinaikkan dan daya S-nya tetap. Dan berikut adalah kurva ayunannya. Untuk yang ketiga, perubahan XL1 dan XL2 yaitu diturunkan dengan daya S-nya tetap. Untuk waktu pemutusannya kita tetap menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,35. Dan berikut adalah kurva ayunannya. Untuk yang keempat, XL1 dan XL2 tetap sesuai dengan data yaitu 0,3 dan daya S berubah yaitu dinaikkan. Dan di sini kurva ayunannya seperti ini. Untuk yang kelima, XL1 dan XL2-nya tetap yaitu 0,3 dan dayanya berubah dengan diturunkan. Dan kurva ayunannya menjadi seperti ini. Untuk yang keenam, kita merubah semua nilainya. XL1, XL2 kita rubah dan S-nya juga kita rubah dengan dinaikkan nilainya. Sehingga kurva ayunannya menjadi seperti ini. Dan untuk yang ketujuh, kita juga merubah semua nilainya, yaitu XL1, XL2, dan S, kita turunkan nilainya. Sehingga kurva ayunannya menjadi seperti ini. Dari beberapa perubahan yang sudah dilakukan, didapatkan beberapa analisis. Yang pertama, perubahan reaktansi pada saluran 1 dan saluran 2, yaitu XL1 dan XL2 dapat mempengaruhi besarnya sudut daya dan kecepatan putar generator. Semakin besar nilai perubahan reaktansi pada saluran, maka semakin besar pula nilai sudut dayanya.
Dan sebaliknya, semakin kecil nilai perubahan reaktansi pada saluran, maka semakin kecil pula besar nilai sudut dayanya. Sedangkan semakin besar nilai reaktansi pada saluran, maka kecepatan putar generator akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai reaktansi pada saluran, maka nilai kecepatan putar generator akan semakin besar. Untuk yang kedua, perubahan daya pada rangkaian juga mempengaruhi besarnya sudut daya dan kecepatan putar generator. Pengujian kali ini, besarnya reaktansi saluran adalah tetap yaitu 0,3. Ketika besarnya daya dinaikkan, maka besar sudut daya dan kecepatan generator juga ikut meningkat. Dan sebaliknya, ketika besar daya diturunkan, maka besarnya sudut daya dan kecepatan putar generator juga ikut menurun. Dan perubahan yang terakhir yang dilakukan yaitu dengan merubah besarnya reaktansi pada saluran 1 dan saluran 2, yaitu XL1 dan XL2 dan merubah besarnya daya. Ketika besarnya reaktansi pada saluran 1 dan saluran 2 dinaikkan, daya juga dinaikkan, maka sudut daya dan kecepatan putar generator meningkat. Sebaliknya, ketika besarnya reaktansi pada saluran 1 dan saluran 2 diturunkan, daya pun ikut diturunkan, maka sudut daya dan kecepatan putar generator juga ikut menurun. Untuk yang selanjutnya, bab 3 penutup akan dijelaskan oleh teman saya Amidia Ayu Aziza. Untuk bab 3 yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, stabilitas sistem tenaga listrik adalah suatu kemampuan sistem tenaga listrik atau bagian komponennya untuk mempertahankan sinkronisasi dan keseimbangan dalam sistem. Yang kedua, metode Euler adalah salah satu metode satu langkah yang paling sederhana bila dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Yang ketiga, perubahan reaktansi dapat mempengaruhi besarnya sudut daya dan kecepatan putar generator. Jika reaktansi dinaikkan, maka sudut daya dan kecepatan putar generator meningkat. Begitu pula sebaliknya. Saat reaktansi diturunkan, maka sudut daya dan kecepatan putar generator akan menurun. Saran, penulis menyampaikan adanya pengembangan selanjutnya dari tugas ini untuk dibandingkan dengan metode-metode lain sebagai perbandingan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.